Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak, Ibu, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Destian Kudus Irmansyah, guru SMK Negeri 1 Lingga, Kabupaten Lingga. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Subaryanta dan Bapak Samsul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Kudus Irmansyah. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Lingga. Yang saya hormati Bapak fasilitator saya Dr. Subaryanta MPD, dan yang saya hormati Bapak Samsul Hadi SPD MPD selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Pak Sabarani dari SMK Negeri 1 Lingga. Pada kegiatan ini saya akan melakukan praobservasi, di mana praobservasi ini merupakan salah satu kegiatan pertama adalah kegiatan supervisi akademik. Baik, berikutlah kegiatan praobservasi yang saya akan lakukan. Selamat pagi Pak Sabar, apa kabar hari ini Pak Sabar? Ya, selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah kabar baik. Pak Destian, apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Bapak kelihatan segar hari ini Pak. Iya Pak, Alhamdulillah Pak. Ya Pak, hari ini juga cuaca cerah Pak, jadi kita harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran Pak ya. Baik Pak, kemungkinan saya akan melakukan supervisi kepada Bapak. Itu merupakan salah satu tugas supervisi akademik, di mana tujuan dari supervisi itu Pak sebenarnya bukan untuk menguji Bapak atau melihat kekurangan Bapak dalam mengajar, tapi supervisi akademik itu kita akan melakukan perbaikan, di mana tak kesalahan supaya kesalahan tersebut tidak akan terulang di pembelajaran berikutnya Pak ya. Oke Pak, baik. Nah Pak, kira-kira nanti materi apa yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan supervisi nanti Pak? Iya, jadi rencananya nanti ketika Bapak mensupervisi materinya yaitu tentang teks negosiasi Pak. Oke, tentang negosiasi ya Pak. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu Pak? Tujuan pembelajarannya sesuai dengan kompetisi dasar dan juga indikator pencapaian kompetisinya. Tujuannya adalah agar siswa mengetahui syarat terjadinya sebuah kesepakatan dalam teks negosiasi. Itu Pak tujuannya. Oh baik Pak. Ternyata emang materi tentang negosiasi ini penting ya Pak, menurut saya juga, karena di samping pembelajaran bahasa Indonesia, kegiatan negosiasi ini pasti selalu dipakai dalam kegiatan sehari-hari siswa, ditambah lagi jurusan di kita kan agribisnis, pasti erat kaitannya dengan proses negosiasi itu mungkin ya. Iya betul sekali Pak. Jadi dengan mempelajari negosiasi ini, siswa diharapkan mampu untuk mengatasi masalah. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan ya terhadap pihak lain, jadi siswa diharapkan mampu untuk mencapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan tanpa ada paksaan. Jadi itu tujuan dari pembelajarannya. Baik Pak, itu sangat bermanfaat sekali pasti bagi siswa Pak. Kalau boleh tahu Pak, materi negosiasi ini di kelas berapa ya Pak? Materinya di kelas 10 Pak. Oke, kelas 10 berarti agribisnis ternak dominansi ya Pak ya? Iya betul. Ya. Nah Pak, selanjutnya yang saya akan tanyakan, langkah-langkah pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan nanti di kegiatan supervisi akademik nanti Pak? Oke, baik Pak. Langkah-langkah pembelajarannya tentunya seperti biasa ada 3 Pak ya. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Nanti seperti biasanya kegiatan pendahuluan itu kita yang pertama yaitu kita mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar peserta didik ya Pak ya, kemudian mengecek kebersihan kelas, mengecek kehadiran siswa, dan juga melakukan kegiatan persepsi. Kemudian pada kegiatan inti nanti yang pertama saya meminta siswa untuk mengamati tayangan video negosiasi dan memberikan tanggapan atas isinya. Kemudian secara berkelompok saya juga menugaskan siswa untuk menganalisis apakah kesepakatan yang dicapai di dalam video tersebut memenuhi syarat tercapainya sebuah persetujuan atau kesepakatan. Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas
Dan terakhir, siswa dan guru sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oh, Iya Pak, kemudian pada kegiatan penutupnya siswa menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran, dan guru memberikan umpan balik dan juga penugasan, dan selanjutnya yaitu seperti biasa menutup pembelajaran dengan doa. Rencananya kira-kira seperti itu Pak. Pak, bagus sekali Pak langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar nanti. Nah, mudah-mudahan dengan langkah pembelajaran dan strategi pembelajaran tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri ya Pak ya. Baik Pak, nah jadi tadi Bapak sudah berbicara tentang langkah-langkah atau strategi pembelajaran, tapi di dalam kenyataannya di lapangan itu pasti adalah kendala-kendala atau permasalahan yang muncul. Nah, kira-kira permasalahan yang akan muncul dalam proses pembelajaran yang Bapak prediksikan akan ada itu seperti apa Pak? Ya, seperti pada pembelajaran sebelumnya yang sering kita temukan adalah bahwa masalah yang muncul pada saat proses pembelajaran itu mungkin siswa kurang fokus Pak ya dalam belajar. Kemudian mungkin ada sebagian siswa yang masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak, nah Pak, emang terutama masalah siswa yang malu itu apa ya? Kadang di pembelajaran saya juga masih ada terdapat siswa yang seperti itu. Padahal di dalam kesehariannya ketika tidak ada guru di kelas, dia bicara di depan kawan-kawannya biasa-biasa saja Pak. Tapi kenapa pas ada kita gitu dalam proses pembelajaran malah siswa tersebut jadi malu gitu Pak untuk berpendapat seperti itu ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya, mungkin rencana Bapak untuk menghadapi permasalahan yang seperti itu seperti apa ya Pak? Mungkin rencana saya akan melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan harapan agar siswa yang pemalu dan kurang fokus tadi bisa berkolaborasi dengan siswa lainnya ya Pak. Iya. Kemudian nanti anggota kelompok itu mungkin saya akan mengambil terdiri dari siswa yang cepat, kategori cepat, sedang, atau lambat. Dan kemudian rencananya juga saya akan menggunakan Infokus dan PowerPoint sebagai media pembelajaran agar siswa lebih fokus dan lebih semangat lagi dalam belajar. Kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak, mudah-mudahan solusi tersebut dapat mengatasi permasalahan, salah satu permasalahan siswa untuk siswa yang malu di kelas untuk berpendapat ya Pak. Nah, tadi sudah berbicara tentang langkah-langkah, kemudian strategi, kemudian juga ada permasalahan dan solusinya. Nah, sekarang Pak, kira-kira tanggung jawab Bapak yang dilakukan seperti apa Pak? Jadi Pak, tanggung jawab saya setelah ini semoga saya menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan dapat mencari solusi dari permasalahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik Pak. Itu yang menjadi motivasi bagi saya. Baik Pak, untuk kegiatan observasi ini saya rasa cukup Pak. Mungkin besok kita akan melakukan kegiatan observasinya Pak dengan rencana pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Mudah-mudahan kegiatan besok lancar Pak, lancar dan tetap jadi guru yang bisa memotivasi siswanya Pak. Amin Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu kembali besok ya Pak. Siap, terima kasih kembali Pak Destiana. Cukup sekian video untuk kegiatan praobservasi. Sampai ketemu lagi di video observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siang ya? Selamat pagi, selamat siang. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Kemudian hari ini siapa yang tidak hadir? Haikal, Alfian. Haikal. Mana Haikal? Sakit ya? Ya. Oke. Alfian? Sakit. Alfian juga sakit. Oke. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita ada yang masih ingat kita sudah membahas tentang teks Negosiasi. Ada yang masih ingat tentang negosiasi itu apa? Ya, Naila. Teks negosiasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar yang
dilakukan oleh satu pihak dan pihak yang lain. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini jadi apa? Negosiasi yang pada minggu lalu sudah kita bahas. Negosiasi itu adalah teks yang memuat tentang proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dengan jalan berunding guna mencapai suatu kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Ya, bagus ya. Sekali lagi beri apresiasi. Ya, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kamu bahwa negosiasi itu adalah proses tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan yang saling. Nah, untuk pada hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah bisa Anda lihat di layar di fokus. Hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat tercapainya kesepakatan dalam negosiasi. Apa saja sih syarat-syarat tercapainya kesepakatan dalam negosiasi? Nah, hari ini akan kita bahas, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan memahami tentang apa saja syarat tercapainya sebuah kesepakatan dalam teks negosiasi. Nah, sebelum kita lanjut, ya, Bapak akan membagikan kelompok terlebih dahulu, ya. Jadi nanti kita akan menggunakan metode diskusi kelompok untuk membahas materi ini, ya. Oke, kita bagi kelompok dulu. Nah, ini kelompoknya akan dibagikan secara acak, ya. Oke, sepakat? Sepakat. Iya, jadi nanti siapa nama yang muncul maka otomatis akan menjadi kelompok satu atau kelompok pertama. Oke, kita aja dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Baik, Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga tolong Anda ya kelompok 4. Nah, silakan kamu perhatikan ya LKPD-nya. Di situ sudah Bapak buat perintah untuk berdiskusi tentang materi kita pada hari ini. Namun sebelum itu, ya, silakan Anda mengamati tayangan atau contoh teks negosiasi yang ada di layar, ya. Permisi Pak, di sini jual baju koko untuk ukuran saya tidak ya? Ada Kak, ukurannya L ya, cocok untuk kakak ganteng. Silahkan dipilih, ada berbagai varian. Saya mau yang warna coklat, harganya berapa ya Pak? Oh ini harganya Rp200.000, sudah dapat celana dan baju. Pak, uang saya tidak cukup, Rp100.000 bagaimana? Kalau begitu saya tidak dapat untung Kak. Ini bahannya bahan import, kalau dipakai tidak cepat gerah. Kalau begitu Rp190.000, bagaimana Kak? Rp150.000 bagaimana Pak? Ini lebaran loh Pak, masa tidak ada diskon? Kalau segitu tidak bisa Kak. Saya tidak dapat untung. Bagaimana Rp180.000? Bonus peci Kak. Baik, kalau gitu saya mau beli satu setel warna coklat, ukuran L ya Pak. Oke Kak, akan segera saya bungkus, totalnya Rp180.000 ya Kak. Ini barangnya. Baik Pak, ini uangnya, terima kasih banyak ya, sukses selalu untuk bisnisnya. Terima kasih kembali, sukses juga ya.
Oke, sekarang saatnya kita presentasi ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Silakan. Sama saya, Pak. Iya, silakan untuk kelompok 3. Maju ambil presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya berdiri di sini untuk mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3, untuk menyampaikan hasil presentasi yang telah kami diskusikan bersama. Nah, jadi di sini hasil yang sudah kami satukan dalam satu poin, yaitu syarat tercapainya kesepakatan dalam negosiasi. Jadi syarat tercapainya kesepakatan dalam negosiasi ada 4, yaitu dilakukan dengan santun, tidak ada tekanan atau paksaan, saling menguntungkan, dan kesepakatannya bersifat praktis. Baik, demikian ya tampilan dari kelompok 3 tadi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya, Pak. Iya, silakan Tiara. Jadi maksud dari kesepakatannya bersifat praktis itu bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Tiara. Jadi, yang dimaksud dengan kesepakatan bersifat praktis adalah kesepakatan yang bisa langsung diterapkan pada saat itu juga. Nah, misalnya nih, pada saat kita dalam proses tawar-menawar dalam membeli baju, itu kan kesepakatannya tuh langsung bisa diterapkan, langsung dibayar gitu. Nah, teman-teman, sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak semuanya, tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah masing-masing sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi hari ini tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam sebuah negosiasi itu syarat terjadinya kesepakatan itu apa saja? Yang pertama, iya, dilakukan dengan satu. Kemudian yang kedua, tidak ada tekanan atau paksaan. Kemudian saling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah kesepakatannya bersifat praktis ya. Oke, demikian untuk materi kita pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor penentu keberhasilan sebuah negosiasi ya. Nah, bagaimana untuk pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan ya, dan kita harus sama-sama mengucap syukur. Alhamdulillah ya. Baik, untuk hari ini cukup. Bapak Aidi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Samsul selaku PP CGP Angkatan 6 telah datang ke SMK 1 Lingga untuk kegiatan pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Sabarani. Pak, setelah kita lalui kegiatan pra observasi, kemudian juga observasi kemarin Pak, nah sekarang kegiatan terakhir itu yaitu tentang pasca observasi di kelas Pak. Bagaimana Pak perasaannya setelah dilakukan kegiatan supervisi kemarin Pak dengan saya? Ya Pak, baik, terima kasih Pak sekiannya. Pada waktu kegiatan proses belajar mengajar Pak ya, itu kita menggunakan metode diskusi. Tapi pada hasil belajarnya, proses belajarnya saya lihat di situ mungkin terlihat siswanya cenderung pasif gitu. Jadi di dalam diskusi itu kurang begitu aktif. Ya. Kira-kira Pak, penunjang yang Bapak rasakan tuh kelebihan Bapak pas mengajar kemarin itu Pak pas observasi apa yang Bapak rasakan? Oh, saya lebihnya di sini nih Pak kira-kira. Tadi kan kekurangannya berarti si peserta didik diskusinya kurang aktif kan Pak. Nah kira-kira aset Bapak tuh pas mengajar tuh apa yang Bapak punya Pak? Ya pada saat itu sebenarnya saya sudah menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Salah satunya kan menggunakan Fokus. Ya. Kemudian juga pada saat pembagian kelompok juga saya menggunakan metode SPIN itu untuk supaya lebih menarik bagi peserta didik.
Itu aja sih Pak. Nah, tadi Bapak membahas tentang diskusi tadi ya Pak, Iya, yang betul. anak tuh kurang fokus berarti. Kurang Nah, fokus. Iya. kurang fokus. Nah, kira-kira Pak, apa Pak, ada nggak seharusnya seperti apa sih Pak, seharusnya dulu? Seharusnya Yes, dalam belajar itu ya. seharusnya menurut saya Pak ya, dalam proses pembelajaran itu seharusnya saya bisa membuat anak lebih aktif lagi dalam berdiskusi, bukan hanya dominan satu atau dua siswa saja, tetapi merata di semua kelompok. Tapi yang terjadi malah kita melihat tetap yang dominan untuk cenderung aktif itu hanya anak yang itu saja. Nah, kira-kira Pak, alternatif solusi Bapak berkaitan dengan permasalahan itu untuk kedepannya nih Pak, apa Pak yang akan Bapak lakukan? Meminimalisir lah, karena nanti ada apa gitu Pak? Ya mungkin untuk kedepannya nanti saya akan coba menggunakan metode yang bervariasi lagi ya. Mungkin tidak hanya menggunakan metode diskusi saja, mungkin seperti metode tanya jawab, dan mungkin akan menggunakan metode-metode lain yang mungkin bisa membuat anak itu lebih aktif gitu. Baik Pak. Ada lagi yang lain Pak, mungkin permasalahan yang Bapak rasakan, oh ini kurang nih saya nih, Ada bapaknya coba anak di Pak. kelas lain anak apa tadi kurang fokus tadi. kurang aktif ya, salah satunya kurang fokus, kemudian mungkin juga merasa bosan ya Pak ya, kemudian atau mungkin penjelasan saya terlalu monoton, jadi membuat mereka terlihat tidak begitu betah dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa tuh Pak solusinya untuk mengatasi hal itu Pak? Sebenarnya solusi memang kembali lagi kepada kita ya sebagai guru. Mungkin kedepannya nanti saya akan mencoba menerapkan media pembelajaran yang lebih variatif lagi, lebih mungkin bisa dengan menggunakan menggunakan media pembelajaran berbasis IT yang mungkin bisa menarik perhatian sekali gitu Pak. Oke, baik Pak. Mungkin nanti kedepannya Pak bisa kita selalu melakukan kolaborasi gitu kan ya? Iya Pak. Kolaborasi untuk bukan mencari kelemahan gitu Pak, untuk memperbaiki pembelajaran kedepannya supaya hal-hal yang atau permasalahan-permasalahan yang telah terjadi itu tidak terulang di kedepannya. Kolaborasi saya dengan Pak Sabar, kemudian juga dengan semua guru mata pelajaran yang ada berkaitan dengan kegiatan kita gitu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi itu dapat intinya meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Iya. Ya, mungkin itu Pak. Iya. Terima kasih Pak atas atas kerjasamanya untuk kegiatan supervisi ini. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih maju lagi, lebih semangat lagi. Ya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, Pak, demikian Pak kegiatan pasca observasi. Kurang dalamnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi dalam hal ini Bapak sudah melakukan coaching yang luar biasa, karena coaching itu intinya adalah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan untuk kita dengan solusikan solusi yang terbaik, dan sudah luar biasa dia. Selamat Pak. Ya. Bagus lah. Tidak ada